Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu mengenai potensiometri. Nah, apabila kemarin kita sudah mempelajari mengenai kesetimbangan reaksi redoks, nah ini adalah pemanfaatan reaksi redoks. Nah, untuk potensiometri ya, diukur menggunakan suatu tegangan listrik gitu ya, menggunakan power supply. Nah, jadi potensiometri ini adalah teknik pengukuran potensial sel elektrokimia di bawah kondisi nol dapat dilakukan dengan menggunakan potensiometri. Alatnya dikenal sebagai potensiometer gitu ya. Jadi nanti si alatnya ini dihubungkan ke suatu tegangan listrik dan dihubungkan ke dalam suatu larutan gitu ya, di mana larutannya itu ada yang bertindak sebagai reduktor dan juga ada yang bertindak sebagai oksidator. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ini tadi alatnya potensiometer mengukur perubahan nilai resistensi potensiometer. Kemudian ini adalah tadi larutannya ya, ada yang bertindak sebagai reduktor dan juga ada yang bertindak sebagai oksidator sehingga di sana akan terjadi suatu reaksi redoks. Nah, ada yang juga dikatakan jembatan garam yaitu terdiri dari elektrolit yang inat seperti KCl menghubungkan dua sel di mana ujung dari jembatan garam dibuat dengan bentuk berpori sehingga memudahkan ion secara bebas untuk berpindah di antara dua sel. Perpindahan ion ini terjadi di dalam jembatan garam untuk menyempurnakan sirkuit elektrik gitu ya. Jadi jembatan garam ini yang menghubungkan tadi antara reduktor dan juga oksidator sehingga jembatan garam ini memfasilitasi gitu ya terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, di dalam suatu potensiometer itu ada dikatakan sebagai anoda dan juga ada yang dinamakan sebagai katoda gitu ya. Di mana anoda tersebut berarti muatannya negatif itu ya berarti ya. Kemudian katoda muatannya positif. Nah, elektroda yang berada di kiri dinamakan anoda, tadi muatannya negatif. Di anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, anoda merupakan sel yang terbuat dari elektroda logam Zn. Di dalam larutannya terdapat Zn2+ dan SO4 2- gitu ya. Nah, ini dia bertindak sebagai katoda, sebagai anoda tadi ya, anoda Zn. Kemudian di katodanya terletak sebelah kanan. Jadi kalau anoda itu sebelah kiri jembatan garam ya, katoda diletakkan penulisannya sebelah kanan jembatan garam. Nah, berada di sebelah kanan, pada katoda terjadi reaksi reduksi. Nah, contohnya ini ya, Ag+ menjadi Ag. Nah, ini katoda terbuat dari elektroda platinum, yaitu suatu konduktor yang inert. Oleh karena itu, potensial sel elektrokimia adalah, nah seperti ini ya. Jadi yang ditulis itu adalah anoda dulu, baru katoda nanti bereaksi membentuk suatu produk yang baru gitu ya. Jadi anoda bereaksi dengan katoda yang ada di katoda, ini membentuk suatu reaksi. Contohnya tadi kan Zn ditambah 2Ag+ menjadi 2Ag+ ditambahkan dengan Zn2+ gitu ya. Itu tadi terkait dengan anoda dan katoda. Jadi penulisannya anoda dulu, baru diikuti katoda, baru jembatan garam, baru terjadi produk di akhir reaksi redoks. Nah, kemudian ini penulisan notasi untuk sel elektrokimia. Seperti yang saya katakan tadi ya, berarti anoda dulu, baru dituliskan katoda, dibatasi dengan jembatan garam. Jadi garis vertikal ini menandakan batas fase di mana potensial berkembang. Sedangkan vertikal 2 ini menandakan tadi jembatan garam. Notasi sel diawali dari anoda, nah kemudian dilanjut ke katoda. Nah, di sini ada satu gambar contoh ya. Jadi manakah anoda dan manakah katoda? Nah, serta bagaimana reaksi terjadi sebenarnya kalau untuk menebak yang mana katoda dan yang mana anoda, kita lihat saja kalau ada platinumnya berarti itu kan katoda, berarti ini katoda, ini anoda gitu ya, mudahnya. Nah, ini saya jelaskan saja dari jawabannya, anoda itu adalah si Ag-nya tadi ya. Anoda si Ag, kemudian katodanya si Fe ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kalau katoda pasti ada platinumnya ya. Nah, ini anodanya Ag, katodanya Fe gitu ya. Jadi anoda Ag ditambah Cl menjadi AgCl, sedangkan di katoda Fe3+ ditambah 1 elektron dia jadi Fe2+. Maka gambarannya ya anoda dulu, berarti Ag dulu, baru Fe gitu ya. Ditambahkan dengan Cl menjadi AgCl, jadi produk yang dihasilkan adalah AgCl plus Fe2+. Nah, ini reaksinya.
tadi ya, berarti di anoda dulu, kemudian dibatasi fasenya ditambah HCl, menjadi AgCl, kemudian dibatasi jembatan garam, baru Fe2+, FeCl2, FeCl3, nah ditambah tadi platinum, ya. Jadi kuncinya itu, kalau katoda berarti dia ada platinumnya, gitu ya. Jadi tadi mengenai penulisan notasi sel ya untuk di sel elektrokimia. Nah, kemudian ini lanjut ada yang dinamakan dengan persamaan Nernst atau Nernst equation. Ini adalah potensial antara logam dan ion dapat dikalkulasi ya. Jadi rumusnya ini ya. Rumusnya ini adalah penjelasannya si rumusnya. Nah, ini terkait persamaan Nernst tadi ya, penjelasan lebih lanjutnya. Jadi E ini sama dengan NO dikurangi RT per NF ln Q gitu ya, di mana R dan F tadi pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, di mana ln diubah menjadi log gitu. Jadi RT per F itu sama dengan 0,05916, maka persamaannya menjadi seperti ini ya. Jadi di mana N ini adalah koefisien dari suatu reaksinya. Jadi kalau kita lihat ke contoh soal yang tadi gitu ya, nah ini yang Zn dan Ag tadi, berarti koefisiennya adalah 2 gitu ya. Jadi dimasukkan nanti ke sini bahwa koefisiennya adalah 2 dan log produk per reaktan. Nah, pada saat kesetimbangan, di mana delta G sama dengan 0, maka potensial elektrokimia juga harus 0. Nah, maka rumusnya menjadi seperti ini. Jadi N0 sama dengan RT per NF log K. Itu ya, di mana N0 ini sendiri adalah N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Jadi sebelum menghitung ini, kita hitung dulu rumusan ini gitu ya. Jadi kita nanti akhirnya bisa menghitung rumus yang ini di persamaan Nernst gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa potensial reduksi standar dari beberapa reaksi ya. Jadi N0-nya ini sudah diketahui gitu ya. Nah, jadi semakin ke atas kekuatan mengoksidasinya semakin bertambah, sedangkan semakin ke bawah ini kekuatan mereduksinya semakin bertambah. Jadi kebalikannya ya. Kalau ke atas dia semakin mengoksidasi, semakin ke bawah dia semakin mereduksi gitu ya. Ini tadi NO dari beberapa reaksi ya. Nah, kemudian ini adalah setengah reaksi ya, half reaction, ini NO-nya ya. Jadi sama seperti tadi, ini beberapa reaksi setengah reaksi gitu ya. Ini juga sama ya, beberapa setengah reaksi NO dari beberapa setengah reaksi. Nah, ini contohnya. Ini contoh reaksinya tadi Zn ditambah ZnCl2 menjadi AgNO3 dan Ag gitu ya. Ini molaritasnya ya 0,0167 dan 0,100. Kemudian Zn2 plus per Zn-nya sudah diketahui minus 0,7618 dan Ag plus per Ag-nya ini plus 0,7996. Nah, yang pertama tadi yang dihitung adalah E gitu ya. Itu sama dengan N0 dikurang tadi ini ya, ini sudah tetapan dibagi koefisien log Q. Nah, kalau yang Zn2 plus karena koefisiennya 2 ya. Jadi dibagi 2. Nah, sedangkan Ag ini koefisiennya 1, maka tidak usah dibagi. Kemudian baru dimasukkan ke dalam rumus. Jadi SL-nya yang Ag dikurangi dengan yang Zn gitu ya. Ya Ag dikurangi Zn, maka hasilnya akan seperti ini ya. Jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Nah, kemudian ini ada satu contoh soal. Jadi soal mengatakan bahwa hitunglah potensial standar, kemudian hitunglah konstan kesetimbangan, dan hitunglah kesetimbangan yang terjadi pada saat suhu 25 derajat Celcius gitu ya. Untuk reaksinya ini ya CD plus 2Ag plus menjadi CD2 plus ditambah Ag 2Ag gitu ya. Nah, seperti biasa kita tulis dulu ya yang diketahui. Yang diketahui di sini yang pertama adalah ini ya nilai ini. Bahwa Ag plus molaritasnya segini 0,02. Kemudian CD segini molaritasnya 0,050. Kemudian N0 ya, N0 dari CD dan Ag gitu ya, gini. N0 dari CD
2 plus CD minus 0,403 dan AG 0,7996. Kemudian ini reaksinya. Nah, yang ditanyakannya, ini saya buat slide baru. Yang ditanyakan yang pertama adalah mengenai potensial standar ya. Mengenai potensial standar. Nah, potensial standar ya seperti tadi, berarti E reaksi gitu ya. Sama dengan E reduksi kan. E reduksi sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi gitu ya. Nah, tinggal masukkan saja. Tadi E reaksinya kan sudah diketahui dalam rumus 0,7796 volt ya. Dikurangi minus 0,4030 volt gitu ya. Jadi sama dengan ini 1,2026 volt. Nah, kemudian baru kita bisa menghitung yang kedua terkait konstanta kesetimbangan. Nah, untuk menghitung konstanta kesetimbangan kan tadi E0 ini sama dengan RT per NF ya. RT per NF log K. Nah, E0-nya sudah diketahui kan, ini E0 reaksinya 1,2026 volt. Nah, sama dengan RT-nya sudah diketahui kan dari konstanta 0,0 dari tetapan ya 916. Nah, dibagi dengan koefisiennya 2. Nah, kemudian log K. Nah, kemudian berarti 1,2026 volt ini sama dengan 0,02958 itu ya log K. Nah, kemudian log K-nya berapa? Nah, log K-nya ini berarti sama dengan 40,6558 sama dengan berarti K. Nah, berarti K ini sama dengan 4,527 dikali 10 pangkat 40 gitu ya. Ini terkait potensial standar tadi dan konstanta kesetimbangan. Nah, kemudian soal ketiga yaitu mengenai kesetimbangan yang terjadi ya di 25 derajat tadi. Kesetimbangan yang terjadi gitu ya. Yang terjadi berarti E tadi ya. Berarti kita menggunakan rumus yang ini tadi ya. Nah, rumus yang ini kita masukkan. E sama dengan E0, kan E0-nya sudah diketahui tadi ya. Dikurangi 0,05916 dibagi dengan koefisien ya 2 dibagi dengan N dulu ya koefisien, baru log CD dibagi dengan AG gitu ya. E0-nya sudah diketahui tadi. E0-nya adalah 1,2026. Nah, dikurangi tadi kan udah ini tadi sama yang tadi sama dengan yang tadi dibagi N berarti dibagi 2 berarti hasilnya segini ya. So, kita copy aja segini log. Nah, baru log. Nah, lognya itu masukkan dari yang tadi nilai ini. Berarti tinggal masukkan yang CD. CD-nya 0,005 per AG. Nah, karena AG-nya ini adalah koefisiennya 2, maka dipangkatkan 2. Nah, jadi 0,002 nah dipangkatkan 2 gitu ya. Berarti hasilnya adalah sama dengan nah ini dipangkatkan 2 menjadi 0,004 ya. Berarti sama dengan 1,2026 dikurangi 0,02958 ya dikalikan dengan 2,09
691. Nah, berarti ini sama dengan 1,1406 volt. Nah, ini ya terkait kesetimbangan yang terjadi. Tadi kita hitung potensial standar, baru konstan kesetimbangan atau E0. Nah, setelah E0 baru kesetimbangan yang terjadi. Kita hitung E menggunakan persamaan Nernst. Nah, ini tadi ya, ini sama. Ini ya hasilnya. Hampir sama kira-kira dengan yang tadi saya jelaskan. Nah, selain menghitung E0 tadi ya, kemudian menghitung E tadi menggunakan persamaan standar, kita hitung juga E sel. Nah, jadi E sel ini adalah beberapa tahapannya. Yang pertama, tentukan dulu reaksi di anoda dan katoda. Satu persatu, tetapkan notasi potensial, apakah positif atau negatif. Jika awalnya X pangkat N plus per X memiliki E positif, maka apabila ia berada di anoda, maka diubah menjadi X per X pangkat N plus, maka notasinya berubah menjadi negatif. Kemudian setarakan apabila belum setara, yaitu dengan mengkalikan si elektron yang belum setara. Jadi hampir sama seperti kita saat menghitung yang kemarin ya, yang awal. Kemudian ingat penyetaraan rumus tidak mempengaruhi potensial. Gunakan rumus E sel. E katoda ditambah dengan E anoda gitu ya. Jadi ini tahapannya. Nah, ini kurang lebih ya. Berarti ini gambarannya tadi ya. Ini Zn, ini Cu, berarti Zn-nya di anoda, Cu-nya di katoda. Di mana ini ya Zn2 plus sama dengan minus 0,76, Zn plusnya plus 0,76, Cu-nya plus 0,3 menghasilkan. Jadi seperti ini. Katoda, anoda, katodanya Cu, nilainya ini kan 0,34, ditambah dengan ini Zn. Ya, karena berpindah jadinya plus. Tadi awalnya minus. Nah, karena berpindah, nah Zn kan menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron, maka jadi berpindah jadi positif. Jadi 0,34 ditambah positif 0,76, jadi selnya adalah 1,1 volt. Nah, ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya kita lihat dulu reaksinya yang pertama. Nah, kita lihat dulu kan Fe3 plus ditambah Cu menjadi Cu2 plus dan Fe. Nah, selanjutnya ini yang diketahui ya, yang dua ini yang diketahui. Ini ya. Nah, ini adalah yang diketahui bahwa Fe3 plus ditambah 1 elektron menjadi Fe2 plus adalah 0,7, selnya 0,77 volt. Kemudian Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu, selnya 0,34 volt. Nah, kita samakan dulu. Fe3 plus menjadi Fe2 plus. Oh, sudah sama ya. Fe3 plus di kiri, Fe2 plusnya di kanan. Berarti selnya tidak berubah, tetap 0,77 volt. Kemudian Cu2 plus menjadi Cu 0,34 volt. Nah, berarti ada yang berubah. Cu2 plus kan ini seharusnya di kiri, direaksi di kanan. Sedangkan Cu ini di kanan, direaksinya dia di kiri. Oh, berarti dibalik. Ketika dibalik, Cu menjadi Cu2 plus ditambah 2 elektron. Karena ininya asalnya positif, dia berubah si reaksinya menjadi selnya menjadi negatif. Nah, maka setelah diubah, ini tidak perlu disamakan ya, karena elektronnya sudah sama-sama 2. Elektronnya sudah sama-sama 2, jadi yang mempengaruhi itu hanya si selnya berubah menjadi negatif. Nah, maka perhitungan selnya, E kation ditambah E anion, E kationnya tetap positif 0,77 volt karena reaksinya tidak berubah. Sedangkan sel anionnya karena berubah reaksinya menjadi negatif. Jadi ditambah minus 0,34. Jadi sel reaksinya adalah 0,43 volt. Baik, ini contoh soal mengenai yang tadi ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi kita lihat dulu apakah elektronnya sudah sama atau belum. Nah, kalau belum sama, maka kita setarakan. Nah, ini 3 gitu ya. Di AL ada 3, kemudian di MG ada 2. Nah, berarti ini belum setara, nah bisa kita kalikan. Ini kita kalikan 2, dan yang bawah ini kita kalikan dengan 3 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat
Yang kedua kita lihat ruasnya sudah sama ya. Al3 plus menjadi Al, kemudian Mg juga Mg menjadi Mg2 plus. Nah, berarti kita kalikan menjadi 2Al 3 plus 2Al3 plus ditambah dengan 6 elektron berarti ya. Ini akan menjadi 3Al. Nah, sedangkan yang di bawah ini menjadi 2Al ini ya. Salah. Jadi 2Al ini baru 3Mg. 3Mg ini menjadi 3Mg2 plus ditambahkan dengan 6 elektron. Nah, ini 6 elektron ya. Jadi ini nanti reaksi setaranya adalah, nah reaksi setelah setaranya adalah 2Al3 plus gitu ya, ditambah dengan 3Mg ini menjadi 3Mg2 plus ditambah dengan 2Al. 2Al. Nah, sementara SL-nya itu sendiri, SL sama dengan E kation dikurangi E anion ya. Anion. Nah, berarti SL-nya menjadi sama dengan minus 1,16 dikurangi ditambah itu ya. Ini ditambah. Nah, ditambah dengan 2,37. Nah, ini sama dengan plus 0,071 volt gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalian setarakan dulu. Setelah disetarakan, baru kalian lihat posisinya ya. Kalau udah sama, berarti SL-nya tidak usah berubah. Kemudian perhitungan SL-nya, kation dikurangi anion, tidak ada yang berubah juga. Berarti minus 1,16 ditambah 2,37 sama dengan plus 0,71 volt. Nah, ini jawabannya kurang lebih ya. Jadi tadi ini penyetaraannya, kemudian ini hasil dari SL-nya, dan ini notasinya ya. Berarti di anoda dan katoda. Jadi jangan lupa ya, anoda, kemudian baru katoda anoda terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan katoda, dibatasi dengan jembatan garam. Berarti anodanya Mg kan terjadi oksidasi, katodanya Al terjadi reduksi, berarti Mg dulu, Mg2 plus jadi Al3 plus ditambah dengan Al ya. Ini notasinya. Baik, ini soal selanjutnya gitu ya. Ini berapa SL-nya gitu ya. SL-nya kita lihat dulu. Kalau ditanyakan SL, berarti kan langsung saja E katoda ditambah E anoda gitu ya. Anoda. Berarti ini sama dengan, kita lihat saja. Yang menjadi katoda di sini adalah berarti Mn ya. Ini katoda, ini anoda gitu ya. Katodanya kita lihat Mn04 min ditambah H plus menjadi Mn2 plus 4H2O. Berarti tidak ada yang berubah. Berarti ini tetap plus 1,51 volt gitu ya. Nah, ditambah dengan ini ClO4 min. ClO4 min itu posisinya ada di kanan ternyata. Sedangkan ClO3 min ada di kiri. Oh, berarti berubah ruas ya. Berubah ruas artinya SL-nya menjadi berubah. Nah, ditambah dengan minus 1,19 volt gitu ya. Nah, berarti sama dengan hasilnya adalah plus 0,32 volt. Nah, jadi gitu aja ya, mudahnya karena yang ditanyakannya hanya SL, berarti E katoda kurang E anoda, E katodanya Mn, anodanya Cl, Mn-nya tetap, ya tidak berubah ruas, artinya SL tidak berubah, sedangkan ClO4-nya dia karena berubah ruas, berarti SL-nya juga berubah, jadi minus. Nah, hasilnya juga jadi seperti ini, berarti 1,51 volt ditambah minus 1,19 volt, ini menjadi plus 0,32 volt gitu ya. Nah, mungkin ini jawaban lengkapnya ya, karena tadi elektronnya tidak, kalau kita sampai mengerjakan penyetaraan reaksi, nah karena tidak setara tadi elektronnya tinggal dikalikan saja. Baik tadi kan, ini tinggal dikalikan saja, ini dikali supaya hasil 10 elektron, berarti ini dikali 2, yang bawah dikali 5 gitu ya. Jadi hasilnya bisa setara. Nah, ini untuk penulisannya.
Berarti tadi anoda, katoda, oh anodanya berarti ClO3, katodanya MnO4, hasil seperti ini ya. Nah, ketika dalam suatu spesies reaksian separuhnya berupa ion, maka digunakan katoda dan anoda yang inert yaitu platina tadi ya. Karena dia terion, berarti yang digunakannya adalah platina ya, sebagai katoda dan anoda. Nah, ini soal selanjutnya. Tuliskan notasinya gitu ya. Ini kita hitung SL-nya dulu. Nah, SL ini berarti katoda. SL berarti SL sama dengan katoda ditambah anoda gitu ya, anoda. Nah, di sini yang bertindak sebagai katoda itu adalah Ag, sementara di anodanya adalah Fe gitu ya. Berarti sama dengan kita lihat Ag plus menjadi Ag atau tidak ada yang berubah tetap, berarti 0,80 volt ditambahkan dengan anoda. Nah, Fe3 plus ini Fe2 plus berubah. Nah, berarti dikurangi jadi tambah minus 0,77 volt. Nah, ini menjadi hasilnya adalah plus 0,03 volt. Jadi gitu ya. Nah, sementara untuk notasinya berarti kan tinggal katoda anoda dulu baru katoda. Nah, anodanya adalah Fe, katodanya Ag berarti Fe dulu gitu ya. Fe3 plus garis miring Fe jembatan garam kemudian Ag plus Ag gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi pakai PT, pakai platina karena terion ya tadi. Karena terion Fe2 plus Fe3 plus berarti PT Ag plus dengan Ag gitu ya. Ini lain notasinya, ini SL-nya. Jadi yang terpenting di materi ini adalah kalian dapat membuat notasi ya, notasi selnya. Selain notasi, kalian juga bisa untuk menghitung SL-nya tadi ya, menghitung SL. Jadi yang terpenting adalah menghitung SL dan membuat notasi dari reaksi tersebut. Nah, kemudian ini sebenarnya soal-soal yang terakhir ini terkait dengan pengembangan soal itu ya. Jadi dikembangkan lagi, dikaitkan dengan yang persamaan tadi. Nah, apabila kalian ingin coba mempelajari boleh, gitu ya, mempelajari boleh karena ini kemungkinan karena perhitungannya sangat panjang, kemungkinan tidak dikeluarkan di soal untuk UAS ya, karena perhitungannya sangat panjang. Nah, tapi kalau untuk dipelajari boleh. Jadi intinya untuk di potensiometri ini kalian cukup paham untuk bisa menggambarkan notasi dan juga menghitung tadi terkait dengan SL-nya tadi ya. Nah, cukup itu. Tapi ini saya contohkan satu soal ya. Saya contohkan satu soal terkait yang tadi dikaitkan dengan perhitungan SL ya. Kaitkan dengan hukum Nernst tadi ya. Nah, untuk menghitung SL, nah kita lihat rumusan yang tadi di saat awal tadi ya, menghitung SL. Nah, ini SL itu ini ya. Kita copy aja gitu ya. Ini kita kopikan rumusannya ke yang soal tadi. Nah, ini ya. Jadi kita akan menghitung ini sebenarnya kan. Nah, sedangkan E0-nya tersendiri itu belum E0-nya sudah diketahui ya, E0 selnya. Selnya adalah ini ya, E0 selnya sudah diketahui 0,48. Kemudian yang belum diketahui adalah yang kedua, itu nilai Q-nya. Nah, Q-nya ini berapa? Gitu ya. Berarti Q ini sama dengan AL, ya. AL per gitu ya, Mn2+. Nah, karena ini tidak setara gitu ya, karena ini tidak setara, maka kita kalikan dengan koefisiennya gitu ya, supaya setara berarti kan supaya menghasilkan 6 plus dikalikan dengan, nah ini dikalikan dengan 2, dipangkatkan dengan 2, sedangkan ini dipangkatkan dengan 3 gitu ya. Dipangkatkan dengan 3, ini sama dengan, nah tinggal dimasukkan saja. Berarti ini 1,5 dimasukkan, 1,5 M, nah dipangkatkan dengan 2 gitu ya. Dipangkatkan 2, dipangkatkan 2 per, nah
Ini kita masukkan lagi, berarti 0,5 dipakatkan dengan 3. Ya. Dengan 3. Nah, ini hasilnya adalah kurang lebih ya. Nanti boleh kalian hitung sendiri, ini hasilnya adalah 18. Nah, key-nya sudah diketahui, tinggal dimasukkan. Ini sudah diketahui kan. Kemudian loan key-nya adalah 18, loan 18. Nah, tinggal nanti dimasukkan saja perhitungannya. Tinggal diteruskan ya, tinggal dihitung. Oh, N-nya. N-nya ini adalah koefisiennya tadi ya. Karena tadi kan ini dikalikan berapa supaya hasilnya 6. Oh, berarti koefisiennya harus 6 supaya setara. Nah, ini tinggal dilanjutkan saja perhitungannya. Nah, ini untuk isinya sudah ada di sini ya. Nah, ini jawabannya ini. Tadi ini rumusannya. Kita cari dulu Q-nya, tadi kan 18. Kemudian tadi N-nya adalah 6. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke rumusannya. Hasilnya adalah 0,47 volt. Nah, untuk soal selanjutnya ini hampir sama, hanya pengembangan dari persamaan rules tadi ya. Jadi ini jawabannya sudah ada, apabila ingin dipelajari juga boleh. Nah, ini juga hampir sama, jadi 2 soal terakhir tadi hampir sama. Nah, untuk 3 soal terakhir tadi yang dikaitkan antara perhitungan elektrokimia, yaitu SL tadi ya, dengan persamaan rules boleh dipelajari, tapi kemungkinan tidak akan dikeluarkan di UAS ya, karena perhitungannya juga sangat panjang. Nah, intinya tadi kalian harus dapat memahami bagaimana perhitungan SL, kemudian memprediksi bagaimana terkait dengan notasi sel. Nah, untuk materi ini tadi ya, materi terkait dengan yang sebelumnya terkait dengan kesetimbangan reaksi redoks dan terkait potensiometri, untuk tugasnya ini akan saya gabung nanti ya, tugasnya akan saya gabung tugasnya akan saya gabung dengan materi ini, gitu ya. Nah, nanti dikumpulkannya berarti di Senin depan ya, di Senin depan ya, dikumpulkannya di Senin depan, jadi masih banyak waktu ya yang bisa dimanfaatkan. Nah, seperti biasa nanti di akhir saya akan tutup dengan beberapa forum ya, soal di forum, kemudian dan juga ada kuis ya, 5 soal kuis. Nah, dengan demikian maka materi terkait kesetimbangan reaksi redoks ini telah berakhir. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Pelajari lagi soal-soal untuk dapat memantapkan gitu ya, agar terbiasa mengerjakan soal-soal terkait kesetimbangan reaksi redoks dan potensiometri. Dengan demikian, saya tutup kuliah hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.